Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Mufida ingin menjelaskan tentang pemikiran tafsir kontemporer dari Muhammad Al-Qawl. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer yang didoseni oleh Bapak Haji Muhammad Maimun MA, MSI. Untuk memahami pemikiran Al-Qawl, terutama yang berhubungan dengan ide tafsir Al-Quran, bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu sebab utamanya ialah seringkali menggunakan istilah-istilah teknis yang diambilnya dari berbagai disiplin barat kontemporer seperti dalam lapangan semiotika, antropologi, filsafat, dan linguistik. Kemudian istilah-istilah itu sering dikembangkan dari pengertian asalnya. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan media bahasa dalam mengungkapkan ide-idenya yang belum pernah dikenal sebelumnya. Faktor lain dari kesulitan memahami Al-Qawl bagi penulis adalah terbatasnya sumber rujukan yang tersedia. Meski sebetulnya Al-Qawl sudah menulis sejumlah buku dalam bahasa Perancis dan Arab, faktor penting lainnya adalah sebagaimana dalam studi pemikiran untuk mensistemasi pemikiran yang masih hidup dan kemudian mengalami perkembangan maupun perubahan alam pikirannya. Tidak mungkin dilakukan dengan pas. Sebagai seorang sejarawan mengemukakan gagasannya tentang wahyu Al-Quran dan cara baca Al-Quran. Kajian berikut ini akan sedikit menyinggung soal gagasan sentralnya itu dan kemudian mengkhususkan dalam pembahasan tentang Al-Quran dengan memberikan contoh model tafsir Al-Quran seperti yang tampak dalam karyanya Lecture de la Fatihah. Biografi Muhammad Al-Qawl. Muhammad Al-Qawl lahir pada 1 Februari 1928 di Tourit Mimoun, Kabilia, Aljazair. Kabilia merupakan daerah pegunungan berpenduduk Berber, terletak di sebelah timur Algier. Berber adalah penduduk yang terbesar di Afrika bagian utara. Bahasa yang dipakai adalah bahasa non-Arab atau Ajamiyah. Setelah Aljazair ditaklukkan bangsa Arab pada tahun 682, pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, dinasti Umayyah banyak penduduknya yang memeluk Islam. Bahkan di antara mereka banyak yang ikut pembebasan Islam, seperti pembebasan Spanyol bersama Tariq bin Ziyad. Gerakan Islamisasi di daerah bekas jajahan Perancis ini juga diwarnai oleh nuansa Sufisme. Mahdi bin Tumart dari dinasti Almond pada abad 18 menggabungkan ortodoksi Asy'arisme dengan Sufisme. Ibnu Arabi, tokoh Sufisme yang terkenal itu, sempat berguru kepada seorang sufi terkemuka di daerah ini, Abu Madian. Di antara aliran tarekat yang berkembang adalah Syaziliyah, Al-Jazuliyah, Darqawiyah, Tajaniyah, dan lain-lain. Melalui berbagai kegiatan ritualisme Sufisme populer, berbagai unsur kepercayaan animistik Afrika Utara masuk ke dalam Islam Afrika. Misalnya, konsep manusia suci atau pemimpin keagamaan merupakan serapan budaya pemujaan orang suci sebelum Islam datang. Menurut Suhadiputro, dalam lingkungan hidup yang syarat dengan sufisme dan nuansa spiritual inilah Al-Qawl dibesarkan. Selanjutnya, karya-karya Muhammad Al-Qawl. Sebagai ilmuwan yang produktif, Al-Qawl telah menulis banyak buku dan artikel di sejumlah jurnal terkemuka seperti Arabica, Leiden, atau Paris, Studia Alamica, Islamo-Kristiana, dan masih banyak lagi di berbagai buku dan ensiklopedia. Al-Qawl juga menerbitkan kumpulan makalah dan karya bersama yang dilakukan dengan cendekiawan lain.
Di antara karyanya yang penting adalah atau yang artinya sebuah pengantar dan catatan-catatan tentang etika dari kitab Tahzib al-Akhlaq bin Miskawai. Buku-buku Arkoun yang merupakan kumpulan artikelnya di beberapa jurnal antara lain adalah esai-esai tentang pemikiran Islam, pemikiran Arab, aspek-aspek pemikiran Islam klasik, Islam agama dan masyarakat, pembacaan Al-Quran, benih kritik nalar Islam, wacana Al-Quran dan pemikiran ilmiah, dan masih banyak karya-karyanya di samping yang belum diterbitkan. Juga beberapa artikel penting yang diantaranya Rethinking Islam Today dalam buku Liberal Islam, A Search Book, dan sebagainya. Metode penafsiran linguistik dan antropologi. Bagian linguistik, Muhammad Arkawan dan teori semiotikanya berpengaruh. Dalam teori semiotikanya terpengaruh atau lebih tepatnya mengadopsi teori Ferdinand de Saussure, seorang tokoh semiotika Prancis. Menurut de Saussure, fenomena bahasa secara umum ditunjukkan dengan istilah language. Parole adalah bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual. Satu hal yang menjadi karakteristik dari parole adalah adanya keunikan bahasa dari setiap pribadi. Sedangkan language adalah suatu sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakai bahasa tersebut, dan seolah-olah kode itu telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa tersebut. Language merupakan suatu sistem sosial dan sekaligus sistem nilai. Sebagai sistem sosial, language tidak direncanakan sendiri dan itu merupakan sisi sosial dari language. Secara implisit dapat ditangkap bahwa language dan parole beroposisi tetapi sekaligus juga saling bergantung. Di satu sisi, sistem yang berlaku dalam language adalah hasil produksi dari kegiatan parole. Sementara di sisi lain, pengungkapan parole serta pemahamannya hanya mungkin apabila didasarkan pada penelusuran language sebagai sistem. Arkaun menganggap bahwa Al-Quran yang bisa disentuh oleh manusia sebenarnya hanya sisi language dari wahyu Tuhan. Karena sifatnya yang tidak terbatas dan transenden, manusia tidak mungkin mampu menyentuh parole Tuhan. Di samping itu, parole Tuhan, sebab keunikannya, manusia tidak akan mampu menggapainya. Seperti juga keunikan bahasa individu manusia, siapapun yang lain, the other, dari diri tersebut tidak mengetahui makna sebenarnya. Dalam bagian antropologi, secara epistemologis, antropologi mempelajari berbagai hal mengenai manusia secara empirik dalam hubungannya sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk sosial dalam arti hidup di dalam masyarakat. Masyarakat sebagai biologis berbeda warna kulit, berbentuk tubuh, dan sifat fisik lainnya, namun di dalam fisik manusia mulai lahir dan tumbuh besar dalam kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki cara hidup yang berbeda-beda yang disebut kebudayaan. Dalam cara hidup yang berbeda itulah tersimpul sebuah sistem nilai, pengetahuan, dan khas dari kelompok tersebut. Pendekatan antropologis dalam memahami agama yang diartikan sebagai upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam syarat. Melalui pendekatan ini, agama akan tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dalam antropologi modern, kata kunci terpenting adalah holisme,
yakni pandangan bahwa praktek-praktek sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial sebagai praktek yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Contoh penafsiran dalam Quran Surat Luqman ayat 27 yang berbunyi, Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim, yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Seperti itulah penjelasan tentang pemikiran tafsir kontemporer Muhammad Ar-Qawun. Apabila ada ucapan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan seikhlasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.